naik pangkat dari 3A, 3B sampai 4A, sampai 4B, mestinya kan aman ya, tidak terkendala ya. Jadi kalau ada berkasnya, kalau ini nggak ada Mbak, 14 ini nggak ada, nggak bakal dinilai. Karena yang menjamin bahwa guru melaksanakan kegiatan itu kan kepala sekolah. Halo Sobat Pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prima di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya BPPMP Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah Sobat Pendidikan, hari ini saya sudah kedatangan tamu Ibu Dr. Anda Suminarsih MSI. Beliau merupakan Widya Prada di BPPMP Provinsi Jawa Tengah sekaligus wali wilayah dari Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita kali ini adalah usul dupak dari 4B ke 4C. Langsung aja yuk kita ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam Mbak Prima. Iya. Gini Bu, di data aduan ke ULT BPPMP Provinsi Jawa Tengah, ini rame nih Bu, usul dupak yang 4B ke 4C itu banyak yang terkendala sehingga menimbulkan persepsi kalau usul dupak itu daftar usul penetapan angka kredit ini tadi ke pusat itu sulit gitu Bu. Nah sebenarnya seperti apa sih Bu itu usul dupak dari 4B ke 4C itu sulitnya di mana gitu Bu? Oh gitu, baik Mbak Prima. Jadi kebetulan saya juga tim penilai angka kredit pusat yang menangani dari usulan 4B ke 4C. Sebenarnya kalau para guru, kepala sekolah itu mengajukannya sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan Permen RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, nggak ada kendala Mbak Prima. Hanya karena kurang literasi saja, sehingga yang diusulkan tidak lengkap, kemudian usulannya tidak sesuai dengan tata cara pengusulan yang ada di prosedur itulah, maka banyak sekali yang ditolak atau merevisi. Jadi sebenarnya perlu kepada para guru yang sudah 4B ke 4C mengajukannya mengikuti aturan. Di 3 aturan ya, yang pertama Permen RB nomor 16 tahun 2009, Jafung guru dan angka kreditnya, turunannya Juknisnya ya, itu ada di Permen Diknas nomor 35 tahun 2010. Sudah lengkap sekali Mbak, itu tata caranya, aturan-aturannya sudah lengkap sekali. Juga ada peraturan bersama antara BKN dan Kemdikbud tentang Juklaknya, yaitu di nomor 14 tahun 2010. Kemudian diturunkan lagi Mbak Prima, ada lagi yang pertama adalah buku 4 dan buku 5, istilah yang terkenal sekali ya. Buku 4, buku 5 itu, buku 4 meliputi tata cara pembuatan PKB, itu yang sudah direvisi dari 2010, 2016, yang terakhir 2019. Sudah memungkinkan guru dalam keadaan pandemi atau apa sudah diatur di situ. Kemudian buku 5 itu tata cara penilaian. Dikatakan itu sepasang, buku 4 dan buku 5. 4 dan buku 5 iya. Tadi ya. Jadi kalau udah mengikuti aturan itu, insya Allah akan dapat selesai dengan baik dan tidak ada kendala. Nah, masalahnya Mbak Prima, saya juga kadang heran ya, kami di tim pusat juga heran. Kalau sudah bisa naik pangkat dari 3A, 3B sampai 4A, sampai 4B, mestinya kan aman ya, tidak terkendala ya. Tapi kenapa begitu ke 4C? Sebenarnya masalahnya di mana itu? Nah, ini karena mungkin aturan yang digunakan ya sama Mbak Prima ya. Tapi mungkin tidak tahu pemerintah daerah itu lebih mudah apa enggak, saya nggak tahu ini ya. Tapi kenyataannya data yang ada di kementerian itu masih banyak kendala, ya, terutama di publikasi dan karya inovatif. Itu yang banyak sekali jurnal tidak memenuhi aturan karena belum mengikuti regulasi yang baru. Buku-buku. Tapi sebenarnya mereka sudah membuat jurnal ya? Sudah membuat, tapi jurnalnya kadang tidak sesuai dengan ketentuan. Jurnal yang diajukan tidak sama dengan
penelitian yang diajukan, jadinya kan jadi rancu Mbak Prima. Padahal kalau dari golongan 4B ke 4C ada kewajiban menyusun penelitian dan jurnal. Jadi penelitian itu dijurnalkan gitu. Terusnya kan sepasang juga. Mengasukannya beda antara penelitiannya dan jurnalnya nggak nyambung. Ada lagi sudah nyambung tapi jurnalnya tidak memenuhi syarat. Nah inilah maka persyaratan itu bisa dilihat di buku 4 tahun 2019. Sebenarnya sudah ada aturannya sudah ya ada. Bu. Mungkin karena regulasi itu belum terbaca oleh teman-teman semuanya, maka sebenarnya di webnya BPPMP Jawa Tengah sudah juga ada sudah itu buku panduan-panduan sudah diberikan juga di web kita kok itu. Oh, gitu. Dan silakan para guru nanti kalau mau menggunakan bisa mengunjungi webnya BPPMP Jawa Tengah. Gitu. Ya, Bu, ya. Terus gini Bu, gimana sih sebenarnya strategi usul dupak itu Bu? Oh ya, jadi gini, kalau dari 4B ke 4C baru pertama kali Mbak Prima, yang wajib ada, pasti guru itu mengumpulkan bukti dokumen dupaknya, daftar usul penetapan angka kredit, wajib itu Mbak Prima, ya, meliputi kegiatan 1, dupak itu sendiri lampiran 1, kemudian lampiran 2 tentang SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas yang meliputi pembelajaran dan tugas tambahan, itu yang mengeluarkan kepala sekolah, itu wajib ada. Kemudian lampirannya adalah berkas penilaian kinerja guru dan SK pembagian tugas yang diberikan kepala sekolah. Kalau tidak ada SPMT ini maka berkas PKG dan tugas tambahan tadi tidak ternilaikan. Oh gitu. Ya. Berkas yang kedua Mbak Prima yaitu lampiran 3 ya, tentang surat pernyataan melaksanakan kegiatan meliputi PKB itu ya Mbak Prima ya, PDPK pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Lampirannya ya berkas PDPK itu. Nah, kemudian lampiran keempat adalah surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang. Nah, dari kepala sekolah juga ini Bu? Ya, jadi lampiran 1, 2, 3, 4 sebagai pintu masuknya. Lampirannya, fotofolionya itu sebagai pendukungnya. Jadi kalau ada berkasnya, kalau ini enggak ada Mbak, 1, 4 ini enggak ada, enggak bakal dinilai. Okay. Karena yang menjamin bahwa guru melaksanakan kegiatan itu kan kepala sekolah sebagai atasan. Tapi kan ini langsung. Sudah terbiasa mereka lakukan sebenarnya. Ya, harusnya seperti itu. Ada, ya. Tapi pengalaman saya di pusat, Mbak, ada saja yang tidak lengkap. Oh, gitu. Bahkan stempel kepala sekolah tidak ada. Ini bentar ya, ini sudah ini dulu. Kemudian yang berikutnya yang mendahului adalah berkas kepegawaian. Nah, ini yang jadi masalah, Mbak. Berkas kepegawaian kadang tidak lengkap. Tidak lengkapnya karena apa itu biasanya? Contohnya tidak menampilkan pak terakhir. Kalau dia memiliki hapak tidak dilampirkan secara runtut, sehingga kami tidak bisa ngecek keterkaitan antara hapak 1 sampai hapak terakhir itu. SK terakhir tidak dilampirkan. Ada saja Mbak itu. Bahkan ada yang belum ditandani oleh kepala sekolah. Hanya berbentuk surat saja? Iya, sehingga dari tim sekretariat pusat itu mengalami kendala. Harus dari tim BPPMP sebagai sekretariat itu harus ngebel dulu, harus menanyakan. Ini kan merepotkan. Ya, sebenarnya itu. Kemudian yang ketiga, tata cara menyusunnya. Jadi nanti berkasnya itu harus didampingi oleh surat pengantar dari kepala sekolah dan dinas setempat. Kan ke pusat cara ya. Nyusun berkasnya aja juga ada aturannya berarti ya? Ada. Dan selama ini Mbak, mohon maaf ada yang sudah bagus, ada yang kacau beliau Mbak. Saya berpikir bagaimana dia sudah sampai ke 4B. Tapi kok kenapa mengusulkan dupaknya aja salah? Ini salah siapa? Ini saya juga tidak tahu ini. Kami dari pusat juga sudah memberikan informasi, banyak memberikan ya di sekretariat daerah yang ada di BPPMP, BPMP ini juga sudah memberikan beberapa sosialisasi, tapi ternyata masih ada saja yang masih belum sesuai. Ya. Tapi di Jawa Tengah alhamdulillah Mbak sudah mulai sedikit sekali permasalahan itu, karena sudah mulai membaik. Secara nasional masih banyak permasalahan, tapi itu yang menjadi kendala. Ya. Jadi urusannya kan kepegawaian dulu, surat pengantar dari dinas, surat pengantar, kemudian dupak lampiran 1 sampai 4 tadi, kemudian berkas kepegawaian, penilaian kinerja guru, ya, kemudian
baru penunjang. Sedangkan yang PIKI, publikasi karya inovatif lampiran 2, 3 itu portofolionya dilepas, tidak dibenda jadi satu. Oh, harusnya tetap diurutkan di situ ya Bu? Dilepas, itu diurus, malah harus dilepas. Justru dipisah. Misalnya penelitian itu kan gede-gede, buku, itu harus dilepas biar memudahkan tim penilai untuk menilainya. Tapi untuk berkas kepegawaian, PKG, itu jadi satu, penunjang itu jadi satu. Sehingga ada 2 berkas yang pengantar kepegawaian, PKG, sama penunjang itu satu bendel. Diurutkan saja beri pelapis. Kalau saya mengusulkannya setiap ada bagian diberi batas lah, sehingga yang menilai juga enak, yang menyusun juga enak gitu ya. Ada dilampiri misalnya dari kegiatan pertama, kedua, ketiga itu diberi urutan per tahun begitu. Terus kemudian baru yang PDPQ tadi yang ada di dalam PKB. Oh ya Mbak Prima, ini juga penting di pusat kami menerima bisa tahunan, bisa 4 tahunan. Beda dengan di daerah ya Mbak, karena BKD-nya mintanya tahunan. Tapi kalau di pusat, kami lebih senang mengumpulkannya saat sudah sesuai mencukupi AKK-nya. Oh, sekalian ya Bu? Jadi 4 tahun. Oh, 4 tahun. Bisa kan minimal 4 tahun ya. Rata-rata lah bukan minimal 4 tahun atau selebihnya. Tapi mohon penyusunannya ini penting, titip kepada semua guru saja. Pada saat menyusun berkas 4 tahunan, bukan membuat dupak tahunan. Tapi dupaknya satu saja untuk 4 tahun. Mereka berarti ada yang membuat ini tahun berapa, iya, ini Mbak, tahun berapa, itu tapi selama 4 tahun gitu ya Bu? Jadi harus menjumlah satu-satu gitu kan repot Mbak Prima. Jadi ini titipan ke teman-teman, kalau mengajukan dupak 4 tahunan, dupaknya satu saja untuk 4 tahun. SPMT-nya juga lampiran 2-nya itu satu saja, tapi tahun 2019, 2019, 2020 dan seterusnya. Jadi jadi satu saja. Sama untuk yang lampiran 3, lampiran 4 itu 4 tahun sekalian. Terus berkasnya nyusunnya ya 4 tahun sekalian. Jangan dibenda setahun itu. Ini ada perbedaan persepsi berarti ya. Iya Mbak, jadi karena terbiasa di daerah itu tahunan, mereka berpikirnya membuatnya dupak tahunan, itu ya nggak salah juga mereka. Tahun tapi dijadikan di split satu-satu ini kan bagi tim penilai kan susah, harus jumlah satu-satu, jadi lama Mbak Prima. Kalau memang 4 tahunan ya 4 tahunan, kirimnya 4 tahunan. Yang kedua kalau itu 4 tahunan ya buatnya SPMT, SPMK-nya ya langsung 4 tahun, tidak dupak tahunan. Ini mungkin perlu diluruskan ke teman-teman. Ini penting sekali. Terima kasih ada podcast ini sambil saya sosialisasi Mbak Prima ya. Boleh lanjut Mbak Prima ya. Itu kalau yang mengusulkan baru pertama kali mengusulkan dari 4B ke 4C. Nah, nanti kalau sudah mengusulkan, kadang ada dapat surat cinta Mbak Prima. Ada yang kurang-kurang. Iya, yang kurang-kurang. Nanti kan maka perlu satu lagi saya lupa. Untuk berkas penilaian kerja guru ini juga masih salah Mbak Prima. Karena yang diusulkan umumnya hanya 3 lembar, yaitu lampiran 1B cover, 1C dan 1D. Nah, ini apa itu Bu? Nah, ini saya sebutkan ya. Jadi sebenarnya yang diminta diusulkan itu mulai dari lampiran 1B. 1B itu adalah format hasil penilaiannya. Di sana ada catatan fakta, ada scoring tentang scoring dari indikator dan nilai kompetensi yang nanti dirangkum dalam lampiran 1C yang namanya rekapitulasi nilai PKG Mbak Prima. Yang dari 1B tadi kan dipindahkan ke 1C tadi. Hasil 1C tadi ditambah dengan suplemen, kalau yang menggunakan pola 360, suplemen masuk di lampiran 1D. Yang dilampirkan itu semuanya sebenarnya, ditambah dengan catatan fakta saat penilai itu melaksanakan penilaian di pengamatan maupun pemantauan. Nah, itu yang penting. Semuanya ya, jadi misalnya kalau guru kelas berarti lampiran 1B itu ada covernya. Ada 14 kompetensi kali 2 lembar. Mengapa 2 lembar Mbak Prima? Karena ada catatan fakta dan scoring setiap kompetensi. Berarti minimal kan ada 14 kali 2 ya Mbak Prima ya, tambah 1 tadi kan 13. 1C-nya 1 lembar, 1D-nya 1 lembar. Nah, ditambah dengan sudah disusun, belakangnya ada suplemen dari
penilaian dari teman sejawat, MP1, MP2 oleh peserta didik, MP3 oleh orang tua, dan satu lagi rekap kehadiran. Itu kalau menggunakan pola yang 360 derajat. Bagi yang belum, ya sudah mengikuti saja 1B, 1C dan 1D saja. Tapi lengkap, tidak hanya dilampirkan lampiran 1B selembar, 1C selembar dan 1D selembar, pasti akan dikembalikan. Itu biasanya masalahnya di situ berarti ya, sekarang banyak sekali dari pembelajaran yang kurang Mbak ditolak dari situ karena memang tidak memenuhi prosedur pengajuan untuk PKG. Dan juga Mbak Prima masih banyak sekali sekolah-sekolah mengajukan itu hanya scoringnya saja tanpa ada catatan faktanya. Iya, itu yang juga di-skor terus apa ya? Kan kita harus menilai, mengsinkronkan benar nggak nilai ini sesuai dengan faktanya. Itu untuk yang PKG Mbak Prima, nanti ini bisa menjadi ya catatan teman-teman kalau mengajukan seperti itu. Oke, lanjut aja Mbak Prima ya. Tadi kan yang baru mengusulkan pertama kali ya Mbak ya. Dari yang pertama kali, sekarang yang sudah menerima surat cinta. Iya, yang sudah dapat kurangnya apa gitu. Ya, kan ada ya Mbak ya. Suka yang kita kan itu ya, yang doa kenapa saya ditolak, kenapa bukan. Banyak komplain. Nah, karena kurang tahuan saja. Kemudian yang terjadi Mbak Prima, banyak sekali yang mendapat surat cinta itu karena mungkin kurang informasi, kurang paham, mengajukannya hanya kurangnya saja Mbak. Misalnya harus bisa jurnal, yang membuat jurnal kembali. Dia nyusulkan hanya jurnal saja. Kan bingung dari tim sekretariat. Ini punya siapa gitu ya? Ya, harusnya kan nyambungkan dengan hak yang dia terima, maka berkas kepegawaian harus ada. Walaupun hanya mengajukan satu PTK saja, satu penelitian atau apapun yang terkait ini dengan kayak ngulang surat dari awal nggak sih Bu berarti? Iya, berkas kepegawaiannya aja. Oh, berkas kepegawaiannya saja. Kenapa? Dilampirkan ke situ. Iya, tambah dengan apa kekurangannya. Gitu. Kenapa Mbak Prima? Tim sekretariat kan ya datanya kan banyak ya, butuh data ya. Kalau nggak ada pak terakhir berapa, itu nggak bisa nyambungkan. Maka bantulah tim sekretariat untuk bisa mempercepat proses, ya lengkapilah dengan dokumen kepegawaian dan berkas apa yang masih menjadi kekurangan. Itu Mbak Prima, begitu. Terus ini Bu, sebenarnya yang diusulkan ini apa saja sih Bu? Ya tadi, mulai dari pembelajaran dan tugas tambahan. Tadi udah disebutkan beberapa ya, tak ulang lagi nggak apa-apa. Itu berkasnya adalah PKG dan SK-SK pembagian tugas sebagai wali kelas, sebagai wakil kepala sekolah. Jadi ini juga sosialisasi ya, ini penting sekali. Kalau misalkan di lampiran 2 tadi Mbak Prima, kan ada pembelajaran atau pembimbingan ya. Kalau pembelajaran itu untuk guru kelas mapel, kalau pembimbingan itu untuk guru BK. Nah, kemudian ada lagi tugas tambahan atau tugas yang melekat dengan fungsi sekolah, maksudnya itu. Ada 13 macam. Yang 5 itu mengurangi jam Mbak Prima. Kenapa begitu Bu? Kepala sekolah, karena wakil kepala sekolah, kepala perpus, labeng, ya. Nah, itu 5 itu mengurangi jam mengajar. Kalau yang waka kan 55% ya. Jadi mereka harus mengusulkan 50% dari PK pembelajarannya dan 50% dari PK tugas tambahannya sebagai waka dan seterusnya. Itu ada lengkap di lampiran Juknis 35. Ya. Kemudian kalau kepala sekolah Mbak, ini juga perlu diketahui dengan adanya peraturan baru tentang kepala sekolah yang hanya memiliki 3 tusi ya, supervisi, manajerial, dan kewirausahaan, kan boleh tidak mengajar sepanjang cukup. Tapi kalau sekolahnya kurang, kepala sekolah boleh mengajar. Nah, bagi KS-KS yang tidak mengajar, cukup melampirkan PKKS-nya saja. Gitu. Tidak usah seperti dulu kan 25 pembelajaran, 75 PKKS, sekarang enggak. Jadi kalau murni hanya melaksanakan tugas kepala sekolah, maka mengumpulkan cukup berkas PKKS-nya saja. Itu sudah kami nilai 100%. Tidak usah melampirkan pembelajaran, kecuali bagi KS yang menggunakan pembelajaran menjadi bagian tugasnya karena kurangnya guru. Terus Mbak Prima, ini juga tolong disampaikan bisa kepada kepala sekolah. Kami masih menggunakan format PKKS sesuai dengan lampiran Juknis 35. Masih menggunakan 6 kompetensi yang ada, masih itu. Tapi tolong juga nanti di dalam laporannya bukti yang teridentifikasi itu ditulis
kadang-kadang Mbak Prima nggak ada buktinya, skor aja di situ. Nah ini yang menjadikan kita ini apa yang bisa Hanya bukti skor kami? saja. Iya, ini perlu nanti dituliskan biar nanti tidak ditolak untuk usulan dupaknya, gitu Mbak Prima. Terus Bu, ini penting juga nih Bu, berkas-berkas yang tadi sudah Ibu sebutkan ini dikirimnya itu kemana Bu? Oh iya, jadi sesuai dengan arahan yang di Permenpan RB nomor 16, memang kalau dari 4B ke 4C itu dikirimnya ke GTK, Dirjen GTK. Di GTK. Ya, tetapi GTK kan waktu itu masih belum ada yang BGP ya, jadi masih punya LPMP ya. Jadi ada 25 LPMP dari 34 LPMP yang dijadikan sekretariat. Oh, dulu ngirimnya ke LPMP ya Bu ya. Iya. Sekarang berarti langsung ke Belum, GTK. rencana sih akan ke sana, tapi sampai tahun ini enggak tahu ya, kalau rencana sih kalau melihat dari wacananya 2023 akan dialihkan. Tapi nunggu kesiapan dari BGP atau BBGP. Sementara ini masih di BBPMP ada 25. Kalau di Jawa Tengah dialamatkannya kepada Dirjen GTK ya. UP Kepala BPPMP Jawa Tengah di PO Box 8543 SMBM. Ya, itu UP-nya sekretariat bersama tim penilai pusat. Iya, nanti ada di running tag nanti bisa ini dilihat. sekalian mengingatkan sobat pendidikan nih ya, sekarang sudah tidak lagi dikirim langsung ke Nggak sini boleh ya Bu ya, tapi harus lewat PO Box. Betul sekali ya. Jadi harus wajib lewat PO Box. Tidak menerima langsung ya Mbak Prima ya. Benar. Ini yang terakhir nih Bu, tips apa dari Bu Mimin agar usul dupaknya ini lancar dan tidak terkendala gitu Bu? Siap Mbak Prima. Ya sangat mudah. Guru itu kan setiap tahun buat SKP. Ya, SKP-nya itu kan isinya ya tugas guru itu ya, pembelajaran, PKB dan penunjang. Maka setelah guru itu menilaikan berkas SKP-nya kan ada portofolionya, kumpulkan. Nah, siapkan di dalam file di laptopnya. Jadi jangan pas mau pengajuan baru ngumpulkan siapkan gitu ya Bu? Format apa ya, semacam draft itu ya Mbak Prima ya. Dupak tahun pertama plus SPMT pertama, kedua, dia masukkan dulu aja. Setelah 4 tahun sudah cukup. Nyicil ya Bu? Iya. Nah, juga tip misalnya saat melakukan pengembangan diri, itu saat melakukan pelatihan, langsung aja buat laporannya di situ. Sambil mendengar narasumbernya kita ketik di situ. Selesai print, kumpulkan. Itu tips sederhana sebenarnya. Nanti menyiapkan satu order aja, diberi judul, kegiatan apa, dikumpulkan, ditumpuk gitu aja Mbak. Nah setelah mau selesai kan tinggal dibalik saja. Lengkapi dengan dokumen kepegawaian, lengkapi dengan surat pengantar, sudah jadi. Kalau kita rajin mengumpulkan bukti fisik, insya Allah tidak ada kendala. Ya tidak sulit sebenarnya Mbak Rima. Tinggal mengikuti juknisnya tadi ya Bu ya. Iya, terus lagi Mbak, jangan mengumpulkan hanya PKG saja. Jangan pembelajaran, pasti itu nggak akan selesai karena ada aturan-aturan yang mengumpulkannya harus dua-duanya. Satu pak itu ada pembelajaran dan PKB-nya. Maka monggo kalau mengusulkan ya dilengkapi PKG, pembelajaran PKG tadi dan PKB-nya. Kalau penunjangan sunnah. Nah itu. Gitu Mbak Prima. Iya, terima kasih Bu untuk informasinya. Terima kasih sudah mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Semangat Bapak Ibu guru. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu. Siap, ya. Makasih Mbak Prima. Nah, Sobat Pendidikan, apabila Sobat Pendidikan masih memiliki pertanyaan seputar hal-hal yang tadi kita obrolin bersama, Sobat Pendidikan bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini atau langsung kunjungi di ULT kami. Sampai jumpa di RTL selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama, wes ngomong tak? Iya, tadi ada yang